Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah sejarah. Dalam legenda yang merentang melintasi Islam, Nasrani, dan Yahudi, kekayaan serta peninggalan Nabi Sulaiman menjadi misteri yang menarik perhatian banyak orang. Dari harta emas hingga tabut perjanjian, keyakinan akan keberadaan harta karun sakral ini telah menciptakan ketertarikan dan spekulasi. Simak penjelasan lebih lanjut di video ini. Nabi Sulaiman hadir dalam kepercayaan Islam, Nasrani, dan Yahudi, dikenal sebagai pemimpin yang dihormati oleh seluruh ciptaan, termasuk binatang, tumbuhan, dan angin. Kitab suci ketiga agama tersebut mencatat karisma dan kewibawaannya sebagai raja yang memukau, menegaskan pengaruhnya yang merentangkan keberagaman makhluk hidup. Walaupun berabad-abad telah berlalu, misteri seputar nama Sulaiman masih menimbulkan tanda tanya besar. Sebagian meyakini bahwa harta Sulaiman masih tersembunyi seperti harta karun. Bahkan ini tercatat dalam sebuah kitab suci bernama Tawarikh II, yang di dalamnya tertulis, sekarang berat emas yang datang ke Salomon dalam 1 tahun adalah 630 dan 6 talenta emas. Selain itu ia memiliki pedagang, dan dari pedagang perdagangan rempah-rempah, dan dari semua raja-raja Arab, dan dari para gubernur negara. Selain itu tercatat pula bahwa Raja Salomo membuat 200 sasaran emas yang dipatahkan, 600 shikal emas pergi ke satu sasaran, dan dia membuat 300 tameng dari emas yang dipukuli. 3 paun emas pergi ke satu perisai, dan Raja menempatkan mereka di rumah hutan Lebanon. Selain itu, Raja membuat takhta besar dari gading dan melapisinya dengan emas terbaik. Dan semua bejana minuman Raja Salomo adalah emas, dan semua bejana rumah hutan Lebanon adalah dari emas murni. Tidak ada yang perak. Itu tidak ada yang dicatat pada zaman Salomo. Jadi Raja Salomo melebihi semua raja di bumi untuk kekayaan dan kebijaksanaan. Kekayaan Nabi Sulaiman telah memicu keyakinan banyak orang akan adanya harta karun besar yang tersembunyi, menantikan penemuan. Namun, isi dari harta ini cenderung tidak pasti. Mungkin melibatkan benda-benda mulia seperti emas dan perak, atau bahkan merujuk pada artefak seperti Ark yang sangat diidamkan dalam perjanjian lama. Keberagaman interpretasi ini menambah misteri seputar sejarah Nabi Sulaiman dan harta karunnya. Dalam sebuah teks Ibrani yang dikenal sebagai Risalah Faisal, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris beberapa tahun yang lalu, harta Salomo mencakup tabut perjanjian, tabernakel, alat musik emas, dan jubah imam besar. Sejarah seputar Nabi Sulaiman juga menyebutkan objek lain, seperti cincin meterai dengan nama Allah yang diukir. Berbagai cerita ini menambah dimensi misteri dan kekayaan sejarah Nabi Sulaiman. Dengan cincin ajaib ini, Nabi Sulaiman mampu memerintahkan iblis untuk menjalankan perintahnya. Lalu banyak dugaan di mana beberapa peninggalan dan jejak Nabi Sulaiman ada di Yerusalem. Hal ini dilihat dari dinding yang dibangunnya di sekitar Yerusalem. Dekorasi batu dalam bentuk 2 bintang Daud yang saling bertautan yang dikenal oleh umat Muslim dan orang Yahudi sebagai Khatam Sulaiman. Dinding tersebut diyakini memiliki fungsi melindungi kota dari roh jahat, menjadi simbol kekuatan supranatural dan perlindungan sejak zaman kuno. Selain harta, peninggalan berharga seperti kuil suci menjadi incaran, dengan rumor menyebut bahwa bangsa Israel tengah mencari peninggalan tersebut. Dipercayai tersembunyi di bawah Masjid Al-Aqsa. Kebenarannya hingga kini tetap menjadi misteri yang sulit dipastikan. Kisah awal kuil Sulaiman, tabut perjanjian, dan Yahudi. Pencarian tabut perjanjian dan pembangunan kembali kuil Sulaiman dimulai pada abad ke-19. Dua hal ini merupakan salah satu faktor pecahnya perang di Palestina. Israel mulai mencari tabut perjanjian berdasarkan klaim sejarah oleh orang-orang Yahudi sebagai persiapan mengeluarkan Deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour adalah pernyataan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris selama Perang Dunia I untuk menyatakan dukungan terhadap pembentukan tanah air nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Tulisan-tulisan Yahudi juga muncul di Surat Kabar Besar Barat yang menyerukan pembangunan kembali kuil Sulaiman atau Haikal Sulaiman di Palestina.
Langkah praktis pertama ke arah itu terjadi pada 20 Maret 1918 ketika delegasi Yahudi yang dipimpin oleh Chaim Weizmann tiba di Yerusalem. Dia meminta gubernur militer Inggris pada saat itu, Jenderal Storrs, mendirikan Universitas Ibrani di Yerusalem, menyerahkan tembok burak. Namun, sebenarnya apa tabut perjanjian itu? Dan apa yang dimaksud kuil Sulaiman? Kuil Sulaiman dianggap oleh umat Yahudi sebagai tempat ibadah yang suci. Pada masa antara Nabi Musa dan Nabi Sulaiman, umat Yahudi belum mempunyai tempat ibadah yang suci dan permanen. Adapun loh batu 10 perintah Allah ditempatkan dalam peti yang disebut tabut perjanjian. Tabut ini disebut tabut perjanjian baik dalam agama Yahudi maupun Kristen. Sedangkan dalam Islam disebut tabut sakinah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 248. Artinya, dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepadamu, yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu, dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagimu jika kamu orang beriman. Tabut perjanjian itu dinaungi oleh sebuah naungan semacam tenda yang dikenal sebagai Khoymah al-Ijtima. Tenda ini sering menemani orang-orang Yahudi kemanapun mereka pergi. Adapun kisah kuil Sulaiman telah melewati beberapa tahapan sepanjang sejarah sejak dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Masa kepemimpinan Nabi Sulaiman berlangsung antara tahun 965 dan 928 sebelum Masehi. Pada masa Nabi Sulaiman, bangunan ini disebut Al-Haikal dan merupakan tempat keberadaan tabut perjanjian yang berisi 10 perintah Allah. Namun, bangunan ini dihancurkan oleh pemimpin Babilonia Nebukadnezar pada masa pemerintahan Nabi Sulaiman saat menginvasi Urshalim, sekarang Yerusalem, pada tahun 586 sebelum Masehi. Pada tahun 538 sebelum Masehi, Persia menguasai Suriah dan Palestina. Raja Cyrus mengizinkan beberapa tahanan Yahudi untuk kembali ke Yerusalem. Dia memerintahkan pembangunan kembali kuil Sulaiman, dan Palestina tetap berada di bawah kekuasaan Persia sampai Alexander dari Makedonia menaklukkannya pada tahun 332 sebelum Masehi. Pada sekitar tahun 165 sebelum Masehi, Raja Seleukia Antiochus IV menghancurkan kuil Sulaiman dan memaksa orang-orang Yahudi untuk pindah agama ke agama pagan Yunani. Pemaksaan pindah agama kepada orang-orang Yahudi dilakukan oleh Raja Seleukia Antiochus IV karena dia mengetahui adanya konspirasi untuk melawan pemerintahannya. Hingga kemudian pecah pemberontakan Makabe. Alhasil, kaum Yahudi memperoleh kemerdekaan di Yerusalem di bawah kekuasaan kaum Hasmonean pada tahun 135 hingga 76 sebelum Masehi. Setelah masa kekacauan, pasukan Romawi menguasai Suriah dan Palestina. Pada tahun 63 sebelum Masehi, pemimpin Romawi Pompei memasuki Yerusalem dan memberikan otonomi kepada orang-orang Yahudi. Pada tahun 37 sebelum Masehi, Herodes, yang berasal dari Edom, diangkat menjadi Raja Galilea. Bahkan dia pindah agama ke Yahudi. Pemerintahannya berlanjut di bawah nama Romawi hingga tahun keempat Masehi. Pada masa pemerintahan Kaisar Nero, pecahlah revolusi Yahudi melawan Romawi. Saat itu, pemimpin Titus pada tahun 70 Masehi memimpin pendudukan kota Yerusalem. Kuil Sulaiman dibakar, dan sebagian besar penduduk Yahudi di Yerusalem berada dalam kondisi terpuruk. Pada tahun 135, revolusi Yahudi baru terjadi pada masa pemerintahan Kaisar Hadrian, yaitu ketika orang-orang Yahudi menuntut pembangunan kembali kuil Sulaiman. Namun, pemberontakan tersebut dapat dikendalikan pada tahun yang sama. Pemberontakan itu menyebabkan kehancuran kota Yerusalem dan pembentukan koloni Romawi setempat. Dampaknya, orang-orang Yahudi dilarang masuk Yerusalem. Dan di saat itulah Yerusalem dikenal dengan Aelia Capitolina. Setelah Kaisar Konstantinus masuk Kristen antara tahun 330 dan 683 Masehi, nama Yerusalem dipulihkan. Ibu Kaisar Helena membangun gereja di wilayah tersebut. Nama Aelia tetap digunakan di kalangan masyarakat sampai masa penaklukan umat Islam, yakni ketika Khalifah Umar bin Khattab mengambil alih kekuasaan pada tahun
15 Hijriah atau 636 Masehi. Sahabat hikmah sejarah, dalam perjalanan kita melacak jejak Nabi Sulaiman, dari harta emas hingga peninggalan suci, kita menyelami misteri yang masih menyelimuti hingga hari ini. Apakah harta karun ini benar-benar ada di tanah Palestina? Berikan pendapat dan pandanganmu di kolom komentar, serta jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan tinggalkan komentar agar kami dapat terus membawa konten menarik seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.